Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menjumpai sahabat Zakat TV semua. Saya Reni Kusuma akan berbagi informasi di bincang program kesehatan Sehati Sehat Islami. Dan hari ini saya akan mengajak sahabat untuk berbagi informasi tentang bagaimana merawat kesehatan gigi pada balita Anda. Tentu buat bunda-bunda di rumah ini adalah informasi yang sangat menarik. Dan saya akan bertemu dengan Dokter Gigi Sabar Hati. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Yuk. Menjaga kesehatan gigi anak dapat dilakukan dengan menganjurkan dan melatih anak untuk menyikat gigi secara teratur. Jika Anda berhasil, anak Anda akan menyikat gigi secara teratur tanpa perlu diingatkan lagi. Meski hal ini bukanlah hal yang mudah, namun kegiatan ini amatlah penting. Umumnya, penyakit dan kelainan gigi pada anak merupakan salah satu gangguan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Sejak gigi susu mulai tumbuh, orang tua harus bertanggung jawab membersihkan gigi bayi mereka. Walaupun gigi anak hanya merupakan gigi susu yang keberadaannya hanya sementara, namun kesehatan gigi susu berpengaruh terhadap kesehatan gigi anak di kemudian hari. Karena itu, sebagai orang tua, perlu mengetahui bagaimana merawat gigi anak sejak bayi dengan cara yang benar agar kesehatan gigi dan mulut anak teratasi. Kesehatan gigi bagi anak-anak merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, karena sangat berpengaruh sekali kepada pertumbuhan mereka. Peranan orang tua sangatlah diperlukan. Orang tua dituntut untuk selalu menjaga kesehatan gigi anak-anak. Gigi yang tidak sehat menyebabkan anak-anak mengalami kesulitan dalam hal pencernaan yang otomatis akan mengganggu proses pertumbuhannya. Siang, dokter. Siang, Mbak. Terima kasih sudah menerima saya. Iya, dengan senang hati. Sahabat Zakat TV ya. Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana merawat gigi balita. Oh, bagaimana merawat gigi? Iya, Oke. Sahabat Zakat TV bersama saya nih sekarang sudah ada Dokter Gigi Sabar Hati dari Rumah Sakit Sehat Padu Dompet Duafa. Nah, kita akan berbincang banyak bagaimana merawat dan juga mencegah kerusakan gigi balita. Nah, dokter, sebenarnya balita atau anak kecil lah, atau bayi lah gitu. Bayi 5 tahun ya. Pertama kali diperkenalkan kepada dokter itu sebenarnya umur berapa sih seharusnya? Mulai tumbuh gigi itu kan pada usia 6 bulan ya. Nah, 6 bulan sampai 2 tahun itu biasanya sudah full untuk giginya. Bisa dimulai dari usia 2 tahun itu datang untuk berkunjung awalnya ke dokter gigi. Tidak untuk dilakukan perawatan, tapi pengenalan dulu. Perkenalan. Oh, seperti ini ruangan dokter gigi, atau enggak, oh seperti ini dokternya, gitu. Seperti itu sih biasanya. Karena memang kan saya jadi pengen bertanya juga kepada kalau masyarakat Indonesia sendiri ya, di kalangan menengah atau mungkin kalangan yang agak di pedesaan, sebagaimana kesadaran mereka, sebagaimana tinggi kesadaran mereka untuk memperkenalkan anak-anak ke dokter gigi, gitu. Ya. Untuk kesadaran masyarakat menengah biasanya memang selama ini agak kurang ya, terutama misalnya kalau gigi anak berlubang dikit mereka acuh tak acuh gitu. Nah, untuk supaya kesadaran mereka ada gitu, biasanya kita melakukan seperti penyuluhan awalnya. Jadi datang ke desa mereka, terus melakukan penyuluhan harus seperti apa gitu kan, bagaimana, terus membawa anak untuk ke dokter gigi atau yang terdekatnya puskesmas gitu. Ya itu seperti penyuluhan biasanya kalau untuk kalangan menengah ke bawah. Tapi kalau di kota besar justru sudah cukup baik ya? Justru kalau untuk kota besar kesadarannya untuk saat ini ya kalau menurut saya sudah bagus gitu. Mereka sudah mulai membawa anaknya pada usia dini, misalnya 2 tahun sampai 5 tahun mereka sudah membawa ke dokter gigi untuk melakukan perawatan gigi dan mulut, atau kan memberikan edukasi seperti di rumah misalnya, seperti itu. Kesulitannya lagi adalah ketika pertama kali memperkenalkan anak kepada dokter gigi. Iya. Anak mungkin masih apa nih gitu kan, iya. perawatan yang banyak. Iya betul. Gitu. Dan ada resistensi juga dari anak-anak gitu kan. Iya betul. Nah, bagaimana strategi dokter nih untuk memberikan mendapatkan pendekatan kepada anak-anak biar mau nih, ayo dong dirawat gitu. Gitu. Biasanya anak-anak itu dia harusnya kita pendekatan lebih ke melakukan edukasi ya. Jadi
penjelasan, jadi jangan langsung dilakukan perawatan, karena kan anak-anak biasanya kalau langsung dilakukan perawatan kan, mau diapain nih gitu kan, ada ketakutan. Biasanya kita memberikan pertama itu pengarahan dulu, ini gigi kamu ini seperti ini gitu, nanti kalau misalnya tidak dirawat nanti akan seperti ini gitu. Jadi kasih edukasi supaya mereka tuh, oh iya gigi saya nih lubangnya kecil, nanti kalau nggak dirawat kata dokter gigi makin berlubang, makin besar gitu. Jadi edukasi dulu, terutama pendekatan. Setelah itu pengenalan alat. Berarti panjang ya? Lumayan panjang ya. Macam-macam dokter, masing-masing dokter punya teknik tertentu sih biasanya gitu. Punya teknik tertentu untuk melakukan pendekatan terhadap anak tersebut gitu. Dan anak pun tipenya kan beda-beda ya. Ada yang hiperaktif, ada yang mereka bercerita. Terkadang mereka bercerita ya kita dengarkan dulu gitu. Oh iya, ikutin, maksudnya cerita mereka itu kita simak dulu gitu. Nanti setelah itu baru kita melakukan ya edukasi tadi gitu. Betul. Terutama untuk anak-anak ya. Iya, betul. Tahan dulu dokter, nanti saya akan menggali lagi lebih dalam bagaimana merawat gigi pada balita ya. Iya. Dan sahabat Zakat TV jangan kemana-mana, setelah ini kita akan masih kembali bersama dengan Dokter Sabar Hati. Tetap di Sehati. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya Zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya Zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, Zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Selamat Sehati kembali lagi bersama saya dan juga Dokter Sabar. Dokter Sabar sesuai dengan namanya ya, harus sabar. Amin. Dokter kita lanjutkan lagi ya perbincangan Iya. kita. Nah dokter tadi bersambung dengan perawatan terhadap gigi anak balita. Sebenarnya perawatan seperti apa yang dilakukan, terutama untuk di rumah ya, di rumah yang dilakukan oleh para orang tua? Para orang tua. Untuk anak balita, terutama periode gigi susu, biasanya kan mereka masih sering konsumsi susu ya, minum susu botol ya, terutama malam hari. Untuk ibu-ibunya cukup sesudah dia minum susu botol, itu coba beri air putih. Jadi diminumin air putih. Tapi terkadang kan ibu-ibu, udahlah gitu kan, biar aja. Ibunya juga ikutan ketiduran. Atau enggak kalau memang susah untuk ngasih air putih itu cukup kapas seperti kapas yang bulat itu mbak, atau kapas muka nggak apa-apa. Jadi dibersihkan, direndam pakai air putih, terus diulas di giginya. Jadi dibersihkan pakai kapas giginya itu. Jadi kan setidaknya bakteri dari susu tadi atau bakteri yang ada di susu tadi kan nggak nempel di mulut kan, karena kan susu itu manis kan pasti nempel di mulut, ada bakteri segala macam. Nah itu bisa timbulnya kalau bahasa awam itu grepes ya, gigi anak-anak grepes. Pokoknya grepes lah ya, seperti itu. Nah itu mencegah terjadinya itu seperti itu. Sebenarnya hal yang simple, tapi masyarakat sekarang agak malas ya, biasanya malas untuk melakukan hal itu. Nah, mungkin tadi kan dokter bilang usia pertumbuhan gigi pertama kali itu di 6 bulan. Iya, 6 bulan. Tapi kadang-kadang ada juga di usia lebih dari 6 bulan masih ASI. Ya kan? Apakah itu juga mempengaruhi atau tetap harus dilakukan seperti yang tadi dokter bilang? Bersihkan ketika
sesudah ASI. Iya, sebaiknya sih untuk pencegahan seperti itu ya Mbak ya. Untuk mencegah, kita kan lebih baik mencegah kan. Jadi sebaiknya sesudah dia ASI kita bersihkan giginya dengan kapas tadi. Jadi diulas aja di mahkotanya gitu kan, untuk mencegah ya karies tadi, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah tumbuh giginya, itu apakah perawatannya sama dengan yang dilakukan kita sebagai orang dewasa dengan gigi yang sudah gigi tetap ya? Apakah sama seperti itu, Dok? Untuk perawatan sama ya, sikat gigi minimal 2 kali sehari gitu, terutama mau tidur. Nah untuk anak-anak sebaiknya mereka kan pribadi yang istilahnya mencontoh ya. Jadi orang tua ya sebaiknya memberikan contoh pada anaknya gitu, untuk ini sikat gigi seperti itu, nanti mereka kan akan mengikuti gitu. Seperti itu aja sih. Kalau untuk anak-anak ya ajarkan untuk sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kalau tidur masih malas ya. Iya betul. Nah, bagaimana dengan bahan untuk merawat giginya? Misalnya kayak pasta gigi atau cairan pembersih mulut, apakah memang juga sama bisa dilakukan juga pada anak-anak? Oh gitu. Untuk pasta gigi sebetulnya dibedakan ya antara anak-anak dengan dewasa. Kalau untuk anak-anak lebih baik kita pilihnya itu pasta gigi yang kandungan fluoride-nya itu minim gitu. Yang kecil. Iya, yang kecil gitu. Karena kan mereka masih anak-anak, kadang suka tertelan atau mereka suka dengan rasanya gitu kan, kumur-kumur terus tertelan atau segala macam. Itu kan nggak baik juga ya untuk mereka gitu. Jadi ada baiknya pilih pasta yang kandungan fluoride itu ringan gitu. Apa sih Dok, kalau misalnya secara berkelanjutan gitu, orang tua bilang udah samain aja lah pasta giginya sama dengan iya. Biasanya kalau untuk anak-anak terlalu sering ya menelan pasta yang mengandung fluoride tinggi, itu nanti akan menyebabkan enamel fluorosis kalau bahasa kedokteran giginya. Bahasa Indonesianya itu, jadi giginya tuh rapuh ya. Jadi enamelnya itu biasa kan normalnya kan keras kan, ini dia agak lunak gitu. Lunak, biasanya seperti itu sih kebanyakan. Tapi memang sama pentingnya Dok, maksudnya gigi susu sama ditanggal juga gitu. Betul, iya. Tapi tetap harus diperhatikan secara serius sebelum gigi susu tanggal dan gigi tetap ya? Iya, tetap harus diperhatikan karena awal dari gigi susu itu merupakan kelanjutan nanti untuk tumbuh gigi permanen. Misalnya gigi depan goyang kan, terkadang kan masyarakat goyang dikit, udah nanti tunggu goyang banget gitu baru di. Sebetulnya itu juga nggak bisa seperti itu, karena kan nanti gigi susu itu kan dia yang memandu untuk gigi tetap tumbuh gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah agak goyang, ada baiknya untuk datang ke dokter gigi, dieksekusi giginya. Jadi supaya dia untuk gigi tetapnya itu dia ada tempat untuk tumbuh gitu. Gitu. Nah, kalau tadi cairan pembersih mulut, apakah itu juga diperlukan untuk anak-anak? Kalau untuk anak-anak sebaiknya belumnya ya. Sebaiknya jangan. Seperti tadi aja, sikat gigi minimal 2 kali, dan lidahnya biasanya kalau misalnya masih minum susu tuh kan suka lidahnya putih ya. Kan ada sikat lidah, nah itu dibersihkan seperti itu. Kemudian Dok, kalau misalnya kita dewasa nih, kita juga harus rajin membersihkan sekarang gigi gitu kan? Iya betul. Plak segala macam gitu. Apakah anak-anak juga walaupun gigi susu tetap harus dilakukan seperti itu? Tetap. Minimal kontrol itu 6 bulan sekali. Iya, untuk anak-anak pun sama seperti itu. Iya. Baik dokter, jangan kemana-mana. Oke. Sobat juga jangan kemana-mana, karena masih ada lagi yang akan saya banyak tanyakan Dok soal kesehatan gigi balita. Ternyata menarik juga ya. Iya. Sahabat Zakat TV, sahabat Sehati, jangan kemana-mana. Saya akan kembali lagi di Sehati Sehat Islami.
keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Masih di Sehati Sehat Islami dan masih bersama dengan saya dan Dokter Gigi Sahabat Hati. Sangat sabar. Dokter, saya ingin bertanya, tentu saja kesehatan gigi ini harus diperhatikan para ibu atau bahkan calon ibu yang sedang mengandung. Iya, gitu betul kan. sekali. Kadang-kadang kita mungkin ibu-ibu atau calon ibu juga yang tidak terpikirkan yang penting asupannya apakah seimbang atau sudah cukupkah gigi dan tulang. Sebenarnya seberapa penting dok hal ini harus diingat pada calon ibu gitu? Nah, menurut saya penting sekali ya, karena kan semua kan tergantung dari ibu ya, si janin ini. Janin ini meresap kalsium dan vitamin lainnya pasti dari ibu, makanan pun dari ibu gitu. Jadi otomatis si ibu pun harus betul-betul menjaga kondisi maupun intake dia selama dia mengandung janin tersebut. Nah, untuk kebutuhan kalsium itu harus dikonsumsi oleh ibu hamil ya, karena juga supaya janinnya juga nanti pastinya menyerap kalsium lebih gitu kan dari ibunya. Kalsium penting untuk tulang, terutama gigi ya, terutama untuk pertumbuhan nanti gigi si janin tersebut. Nah, untuk supaya ibu ini mau istilahnya rajin mengkonsumsi, sebaiknya ketika memeriksa kandungan gitu kan, nanti kan dokter kandungan kan pasti memberikan vitamin yang cukup begitu untuk kalsium, tambah darah dan segala macamnya. Kadang ibu-ibu sekarang ada yang istilahnya mengabaikan, terutama untuk kalsium ya, mengabaikan, dianggap enteng, gitu. Nah, mungkin karena mereka pikir juga dari pengetahuan mereka kurang atau enggak, mungkin dari dokter juga mungkin ada yang tidak memberikan pengarahan gitu kan mungkin. Jadi sebaiknya kalau saran saya kalsium itu memang harus dikonsumsi sama si ibu. Bahkan kadang ada juga yang istilahnya pasien tidak mungkin jarang kali ya, atau mengabaikan nggak sama sekali dia minum kalsium. Ada sebagian anaknya itu jadi untuk bisa tumbuh benih giginya itu lama. Normally usia 6 bulan, tapi kadang ada yang meleset dari itu 1 tahun. Nah, itu kan sangat berpengaruh karena kalsium selama di janin kan dia kurang. Atau enggak bahkan ada juga yang tidak ada benih sama sekali. Iya. Nah, kalau misalkan keterlambatan gigi itu, bahkan tadi sampai setahun gitu ya, Iya. atau bahkan yang tadi sulit ada benih gigi, apa yang bisa dilakukan? Apakah terlambat atau enggak? Kalau untuk benih yang kelainan tidak ada benih, ya itu tidak ada yang bisa dilakukan karena memang dia tidak ada benihnya kan. Artinya tidak akan tumbuh gigi. Tidak akan tumbuh. Ada beberapa anak yang memang seperti itu. Dan gigi tetap pun juga tidak akan tumbuh. Tidak, karena dia tidak ada benih gigi susu pun nggak ada gitu kan. Jadi Kasus ini sering terjadi. saya sih untuk di RST ini masih jarang ya menemui gitu. Itu nggak terlalu sering saya temui hal seperti itu. Berarti memang asupan nutrisi bagi ibu hamil itu Sangat penting. Dokter, gigi susu tadi kan tanggal gitu kan ya, akan tanggal juga dan akan digantikan dengan gigi tetap. Apakah juga akan mempengaruhi ketika gigi susu sudah dirawat dengan baik, ketika gigi tetap tumbuh, itu akan tidak terlalu baik juga kondisinya. Nah, biasanya kalau misalnya gigi yang susunya sudah goyang tidak dicabut, itu kan nanti akan menghambat pertumbuhan gigi tetapnya.
Nah itu makanya terkadang ada pasien yang bilang, dok anak saya usia segini giginya bagus kok gitu, tapi kenapa besarnya jadi berjejal ya gitu. Nah terkadang itu orang tua agak lalai dalam arti nanti juga goyang sendiri kok, maksudnya nanti copot sendiri gitu. Padahal gigi anak goyang itu sudah pertanda bahwa akan ada tumbuh gigi baru gitu. Nah gigi baru itu kan mencari jalan dia untuk tumbuh gitu. Nah kalau sudah goyang sebaiknya dicabut, jadi supaya gigi tetapnya itu kan bisa erupsi dengan baik, dengan sempurna. Dokter, saya mau coba tanya ini dulu. Iya. Anak-anak itu sebenarnya tumbuhnya sampai mana sih? Gigi susu itu? Anak-anak itu usia 2-5 tahun itu dia jumlah giginya 20 ya. 20 dia itu sampai pada gigi DM2 tuh sampai gigi sini. Jadi melingkarnya segini? Iya. Jadi yang atas juga? Yang atas juga sama. Sampai segini ya? Iya. Kira-kira. Kira-kira seperti itu. Nah, dia ketika tanggal baru ini digantinya dengan gigi tetap, dan yang belakang-belakang ini mungkin akan menyusul. Iya, biasanya kalau untuk usia 6 tahun biasanya dimulai pada insisif bawah untuk gigi tetap ya, lalu nanti menyusul gigi atas. Berarti bawah dulu baru atas? Bawah dulu, normally bawah dulu baru atas. Setelah itu baru untuk geraham pertama. Dokter? Iya. Kalau misalnya anak-anak itu kan senang makan manis-manis, iya, makan betul. permen, minum susu gitu kan, rentan sekali dengan gigi berlubang. Iya. Bagaimana pencegahannya sih sebenarnya? Kalau mungkin tadi dokter bilang ketika habis minum susu minum air putih. Minum air putih. Tapi anak-anak suka nggak bilang-bilang minum makan permen, nggak ketahuan. Diam-diam gitu ya. Gitu kan? Gimana dok cara pencegahannya sebenarnya? Anak-anak biasanya susah ya untuk dilarang ya, apalagi makanan manis, mereka suka sekali dengan itu kan, makanan manis. Dan kalau orang tua kan kadang nggak tahu anaknya di luar. Apalagi kalau udah sekolah. Iya, ya itu balik lagi, orang tua pun harus kasih pengarahan gitu di rumah, dimulaikan dari di rumah. Kalau kamu makan manis, nanti jangan lupa minum air putih. Biasanya sih seperti itu untuk pencegahan supaya tidak ada karies ya gitu, minum air putih. Sebenarnya kalau untuk dilarang sekali enggak juga gitu, itu bukan cara yang harus gitu, nggak boleh makan ini kan kasihan juga ya namanya anak-anak gitu kan. Jadi ya sebaiknya itu beritahu pada mereka, kamu boleh makan permen, makan coklat dan segala macamnya, tapi jangan lupa supaya gigi kamu nggak berlubang, nanti minum air putih. Atau enggak, kalaupun mereka lalai, maksudnya tidak minum air putih, coba untuk kasih arahan sikat gigi sebelum tidur, seperti itu. Kalau sudah terlanjur berlubang nih, kayak saya punya ponakan gitu giginya grepes dok. Ya. Karena sering ngemut juga. Ngemut makanan, iya. Kalau udah terlanjur seperti itu tuh gimana ya dok ya? Kalau udah terlanjur sudah berlubang, sebaiknya datang ke dokter gigi. Nanti dokter gigi akan melakukan perawatan apa yang harus dilakukan. Kalau memang tahap berlubangnya itu kan ada beberapa kondisi ya. Apakah gigi itu bisa langsung ditambal ataukah gigi itu harus dilakukan perawatan dulu gitu. Nanti akan dokter giginya sendiri yang akan melakukan tindakan itu dan memberitahu pada orang tuanya, oh ini giginya udah sampai ke akar nih gitu bolongnya, jadi harus dilakukan perawatan saluran akar. Untuk anak-anak pun ada dilakukan perawatan saluran akar gitu. Dokter, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya sudah mengganggu praktek dokter nih untuk nanya-nanya. Iya, sama-sama. Ini masih banyak dok yang pengen saya. Iya. Kayaknya nggak cukup seharian ya. Nggak cukup. Lingkupnya luas soalnya. Luas, nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Oke, iya. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama. Dan sahabat sehati, itu tadi perbincangan saya dengan dokter gigi sahabat hati mengenai bagaimana merawat gigi pada balita. Dan tadi sudah banyak informasinya kan yang didapat dan pasti langsung bisa diterapkan oleh bunda-bunda yang ada di rumah. Nah, kita akan berjumpa lagi di Sehati berikutnya, tentu saja dengan episode dan tema yang berbeda. Saya Rini Kusuma undur diri, sampai jumpa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau ada syuting.